Radio Cianjur FM 107,3 Cianjur FM, Radio Kamemet Warga Cianjur. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak dan tentunya kepada Radio 107,3 Cianjur FM ini untuk kesempatan waktunya. Sebelumnya sekali lagi ya bis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Halo ayah bunda yang selalu setia menemani anandanya tercinta di rumah beserta anak-anak kelas 1 se-Kabupaten Cianjur nih. Apa kabarnya hari ini nih? Pada sehat-sehat kan? Ya, pada sehat ya. Bagaimana jawabnya nih? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Nah, kalau ditanya kabar begitu ya jawabnya supaya tetap semangat ya. Sekali lagi yuk. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Luar biasa ya. Tapi sebelumnya untuk menambah semangat nih ya Bu Is ya, kita tepuk apa kabar dulu nih ya. Ya, siap. Ya, siap ya. Apa kabar dulu ya? Ya, pasti kalian masih ingat kan kalian tepuk apa kabar ya? Yuk, kita sama-sama ya. Tepuk apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Sekali lagi mau nggak nih untuk sekali lagi ya, tambah semangat terus nih pagi-pagi ya. Soalnya ini kan pertemuan kita kembali ya, setelah kemarin 2 minggu kita rehat dulu ya. Ya. Yuk, kita tepuk apa kabar dulu ya. Tepuk apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Luar biasa ya. Harus tetap ceria tentunya. Pandemi ini jangan menjadi hambatan dalam belajar. Justru kita harus tetap semangat ya. Nah, alhamdulillah nih hari ini hari pertengahan di bulan Maret ya Bu Is ya. Hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021. Kami dari tim PJJ Radio Kelas 1 diberikan kesempatan kembali untuk memberikan materi pembelajaran jarak jauh melalui radio di semester 2 ini. Setelah ya betul tadi kata Wis ya, setelah selama 2 minggu ini kita melaksanakan penilaian tengah semester atau PAS ya. Ya, TPS ya. Bagaimana? Sukses kan pelaksanaannya? Ya. Sukses alhamdulillah lancar ya. Nah, anak-anak ibu yang hebat, pasti kalian sudah siap kembali kan untuk mendengarkan materi pembelajarannya. Ibu ingatkan kembali, pagi ini siaran pembelajaran jarak jauh untuk kelas 1 akan berlangsung selama 1 jam ke depan, dimulai dari jam 8 hingga jam 9 pagi nanti. Jumpa kembali tentunya bersama Ibu Deli Sumanti, yaitu guru kelas 1 dari SD Negeri Mekarsari, Kecamatan Cilaku. Dan hari ini Bu Delis juga tidak sendiri nih, selalu setia menemani ya. Kita kemana-mana berdua ya Bu Is ya. Ya, Ibu ditemani oleh dengan Ibu Is Aisyah, guru kelas 1 dari SD Negeri Bunikasi 4, Kecamatan Warung Kondang. Alhamdulillah, senang sekali ya Bu Delis ya. Hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk mengisi pembelajaran jarak jauh melalui radio 107,3 Cianjur FM, Radio Kamemet Warga Cianjur. Nah, tentunya program pembelajaran jarak jauh ini terselenggara berkat kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur, serta 107,3 Cianjur FM, Radio Kamemet Warga Cianjur, dan beserta seluruh jajaran yang terkait di dalamnya. Anak-anak juga bisa menyaksikan tayangan langsung program pembelajaran jarak jauh ini melalui Facebook ya Bu Delis ya, alamatnya di LPPL Cianjur FM. Iya, benar sekali Bu Is ya. Kita sangat bersyukur sekali masih bisa menjadi bagian dari program pembelajaran jarak jauh melalui radio ini. Ya, yang tentunya Bu Delis ingatkan kembali bahwa pembelajaran jarak jauh atau PJJ melalui radio ini merupakan program yang telah diinstruksikan oleh Bapak Bupati sebagai salah satu solusi pembelajaran di masa pandemi, serta sebagai alternatif dalam strategi pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan melalui berbagai metode. Iya, benar sekali Bu Delis ya. Dan juga pembelajaran jarak jauh radio ini diharapkan bisa meningkatkan
kompetensi literasi dan mendengarkan intensif semasa pandemi untuk peserta didik yang tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka atau metode lain secara daring. Iya, tentunya ya. Selain itu juga program pembelajaran jarak jauh melalui radio ini semoga bisa lebih menumbuhkan hubungan keluarga ya Bu Is ya. Iya, yang lebih erat lagi tentunya secara emosional dengan keluarga. Karena anak-anak belajar dengan mendampingi keluarga di rumahnya nih ya. Dan ini bisa dijadikan salah satu pengalaman yang berkesan. Ya, betul sekali. Tak terasa ya Bu Delis ya, pandemi ini hampir setahun kita rasakan. Tapi meskipun kita belum bisa belajar tatap muka secara normal seperti biasa, namun pembelajaran alhamdulillah tetap bisa berjalan. Contohnya di radio ini Bu Delis ya. Walaupun pandemi ya, semangat untuk belajar itu harus tetap tinggi, harus tetap semangat terus ya. Dan sekali Bu Delis ya, supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, kita berdoa dulu yuk sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan bisa kita pahami dengan baik ya Bu Delis ya. Amin. Selanjutnya, supaya lebih semangat, kita dengarkan lagu kebangsaan negara kita dulu ya Bu Delis ya, lagu Indonesia Raya. Ayo, selamat mendengarkan. Baik anak-anak ibu yang hebat, tadi kita sudah dengarkan lagu Indonesia Raya ya, Delis ya. Nah, anak-anak, di bulan Februari kemarin kita sudah mempelajari tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri, subtema 1, 2 dan 3. Nah, hari ini saatnya kita belajar masih di tema 6 ya Bu Delis ya. Nah, meneruskan ya. Subtema yang terakhir yaitu subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Jadi ini merupakan subtema yang terakhir ya dari tema 6. Dan mungkin selanjutnya untuk minggu depan kita akan berganti lagi buku temanya ya Bu Delis ya, yaitu tema yang ke-7. Nah, dan di pembelajaran jarak jauh hari ini, yuk kita pelajari tema 6, subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita akan jelaskan terlebih dahulu ya Bu Delis ya. Bekerja sama atau kerja bakti itu apa ya Bu Delis ya? Nah, coba Bu Delis, kira-kira anak-anak sudah tahu apa belum ya? Apa sih yang dimaksud dengan bekerja sama itu? Iya, anak-anak, coba ada yang sudah tahu tidak? Apa sih arti bekerja sama atau kerja bakti itu ya? Coba, ada yang sudah tahu?
kira-kira nih apa yang dimaksud dengan bekerja sama? Ya, bekerja sama itu adalah melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan lebih dari satu orang. Yang mana kalau kerjasama itu ya pekerjaan kita itu tentunya nanti akan menjadi lebih ringan dan cepat terselesaikan tentunya. Nah, dulu pembelajaran tentang kerjasama juga sudah banyak dibahas ya di materi-materi tema 6, subtema 1, 2, dan 3 kemarin. Ayo, kalian masih ingat kan? Ya, pastinya dong Bu Delis ya. Anak-anak pasti masih ingat kan dengan pembelajaran tersebut, dan khususnya untuk hari ini kita akan masuk ke subtema 4 tentang bagaimana kita bekerja sama atau bergotong royong dalam menjaga kebersihan tentunya Bu Delis ya, dan kesehatan lingkungan. Dan gotong royong ini adalah bentuk kerjasama yang dilakukan tanpa pamrih, jadi dilakukan secara sukarela oleh semua warga menurut kemampuannya masing-masing. Nah, jadi untuk kalian yang masih kecil tetap bisa bergotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan tentunya ya, sesuai dengan kemampuannya kalian ya Bu Delis ya. Contohnya nih dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu suatu bentuk hal kecil namun manfaatnya sangat banyak sekali. Pastinya akan seru ya Bu Delis ya membahas tentang kerjasama di lingkungan kali ini ya Bu Delis ya. Iya, benar sekali ya. Kalau dalam bahasa Sunda ya, gotong royong itu dikenal dengan apa ya? Sabilungan atau paheyak-heyak-heyak gitu. Ya, ada istilah Sundanya ya. Nah, ayo sebelum memulai pembelajaran kita nyanyikan dulu nih biar tambah semangat lagi ya. Nyanyikan dulu tema 6 ya. Siap anak-anak? Siap. Yes, oke. Yuk, kita siap dulu ya. 2, 3. Ayo semua anak-anak kelas 1 siap menuntut ilmu. Tema 6 benda hewan dan tanaman di sekitarku. Hari ini pasti seru. Yes. Yesnya sama semangat lagi dong. 1, 2, 3. Yes. Gitu ya. Ayo anak-anak duduk di depan pesawat radionya masing-masing dan jangan lupa menyiapkan alat tulis beserta buku tema 6-nya ya Bu Delis ya. Iya betul Bu Is ya. Tampaknya benar ya akan sangat menyenangkan sekali nih pembelajaran kita hari ini, karena di pembelajaran tema 6 ini banyak sekali menceritakan tentang kegiatan kita dalam menjaga dan merawat lingkungan tentunya. Ya, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 ya, kita harus tetap, bahkan justru harus lebih giat ya, menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Kita usahakan masih bisa untuk melakukan aktivitas dengan syarat yaitu menerapkan 4M nih ya Bu ya. 4M ya. Nah, yang pertama itu memakai masker. Ya, M yang kedua mencuci tangan di air yang mengalir memakai sabun. Kemudian ada M yang ketiga menjaga jarak, dan M yang keempat menghindari kerumunan. Karena seperti yang Ibu bilang tadi ya, pandemi ini bukan berarti dijadikan alasan yang menghambat aktivitas kita secara berlebihan ya. Iya, ada banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan seperti belajar, beres-beres rumah. Dan kalaupun kita terpaksa ada keperluan nih kita harus keluar rumah ya, tetap masih bisa dilakukan, tapi dengan syarat tadi menerapkan yang 4M tadi ya. Iya, tentunya. Ya betul Bu Delis ya. Oke, nah kita langsung saja untuk melalui pembelajaran jarak jauh ini, Ibu akan ingatkan kembali tujuannya Bu Delis ya. Tujuan pembelajarannya hari ini, anak-anak kelas 1 diharapkan dapat yang pertama mengenal dan menjelaskan aturan menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, mengenal, menanggapi dan membuat kalimat pemberitahuan. Yang ketiga, membuat dan menjelaskan karya dari bahan alam. Yang keempat, membilang secara urut bilangan 40 sampai 99. Dan yang terakhir, yang kelima, menyatakan banyaknya anggota suatu kumpulan benda. Iya, anak-anak Ibu yang hebat, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam pembelajaran, ayo sudah siap belum buku temanya? Ya, harus disiapkan ya buku temanya ya. Untuk yang sudah punya buku, boleh dibuka bukunya dari sekarang. Dan bagi yang belum punya, jangan khawatir ya.
kalian masih bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini bersama Ibu Iis dan Ibu Delis. Jadi stay tune terus ya. Iya, siap. Yes, oke. Nah, tentunya sudah siap Bu Delis ya? Karena anak-anak kita kan anak-anak yang cerdas-cerdas dan hebat-hebat tentunya. Iya, tentunya. Pembelajaran hari ini akan menarik. Jangan kemana-mana ya. Bu Delis dan Bu Iis akan kembali setelah jeda yang satu ini. Dasar gotong royong, sabi lulungan si pasilih rojong, sabi lulungan genteng ulah potong, sabi lulungan persatuan tembong, tohaga rohaga teguh tangga berbawa, sabi lulungan sadia sajiwa segut singgil ngabasmi pasaling singan. Ya, kembali lagi bersama Ibu Delis Sumati dan Ibu Iis Aisyah. Ya. Masih di program pembelajaran jarak jauh melalui radio 107,3 Cianjur FM, Radio Kamemet Warga Cianjur. Baik, kita lanjutkan kembali ya pembelajarannya sesuai dengan subtema kita kali ini, yaitu bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sebelumnya, yuk kita perhatikan gambar yang ada di buku tema 6 halaman 114 ya. Sekali lagi di halaman 114. Coba sudah dibuka anak-anak? Ya, di sana ada 2 buah gambar perumahan atau pemukiman warga ya. Tetapi dengan pemandangan yang berbeda nih. Untuk yang belum memiliki buku, kalian dengarkan ilustrasi yang akan Ibu Delis bacakan ya. Siap ya? Nah, sekarang ayo kita membayangkan ada 2 lingkungan perumahan atau pemukiman warga yang bersebelahan. Kita kasih tanda ya. Misalkan rumah A sebelah kanan dan rumah B sebelah kiri. Nah,
Yang pertama nih, perumahan A keadaannya bersih sekali. Dindingnya bersih, kaca jendelanya mengkilap, tong sampah tertata rapi, sehingga sampah-sampah berada pada tempatnya, tidak berserakan di mana-mana. Ditambah ada tanaman-tanaman yang tumbuh subur, sehingga suasananya menjadi asri, wangi dan segar. Wah, itu adalah ilustrasi yang perumahan A ya. Sekarang ilustrasi perumahan B nih. Nah, keadaannya nih kotor sekali. Dindingnya dipenuhi coretan-coretan. Sampah berserakan di mana-mana, sehingga menimbulkan bau yang tidak enak, yang tidak sedap ya. Yang mengundang banyak lalat-lalat serta gersang, tidak ada tanaman. Nah, anak-anak, dari bayangan tadi atau dari ilustrasi yang telah Ibu Delis bacakan tadi, kira-kira kalian akan memilih di perumahan mana nih yang ingin kalian tinggal ini? Ayo Bu Iis, kita kira-kira ingin tinggal di perumahan yang mana tuh? Yang mana ya? Nah, tentunya ya. yang bersih, yang bersih asri, ya, iya, yang banyak bersih. tanamannya, yang Iya, segar ya, jadi yang tidak ada perumahan bau-bau ya. Perumahan yang A ya Bu Delis ya? Iya. Yang Nah, bersih. agar kalian lebih paham, yuk kita baca bacaan yang ada di buku tema 6 ya, yang 100 halaman 14 tadi, yang halaman 114 tadi yang Ibu Iis akan coba bantu bacakan ya. Simak baik-baik ya anak-anak. Yuk. Ya, ayo anak-anak yang punya buku tema 6-nya bisa dibuka di halaman 114. Untuk yang belum punya buku tema 6, ayo perhatikan, Ibu Is akan membantu membacakannya. Siap anak-anak ya? Siap. Siap, Yes. Oke. Orang-orang tinggal di tempat yang berbeda. Ada yang tinggal di kota, ada juga yang tinggal di desa. Semua orang menginginkan lingkungan bersih. Lingkungan bersih membuat tubuh sehat. Lingkungan kotor membawa penyakit. Bekerja samalah menjaga lingkungan tetap bersih. Tuhan mencintai orang-orang yang menjaga lingkungan. Anak-anak Ibu yang hebat, dari bacaan yang telah Ibu Iis bacakan tadi, kita jadi mengetahui ya bahwa rumah adalah tempat tinggal setiap keluarga. Setiap rumah adalah tempat kita berkumpul dengan keluarga kita yang tersayang. Nah, maka dari itu rumah kita harus dibuat senyaman mungkin, yaitu dipelihara dengan sebaik-baiknya, dijaga kebersihannya. Ini adalah tugas ya dan tanggung jawab seluruh anggota keluarga ya tentunya ya. Semua anggota keluarga harus menjaga kebersihan lingkungan rumah. Dan tentunya kalau di lingkungan perumahan, sebagai warga yang baik, kita harus saling menjaga kebersihan rumah kita masing-masing. Jangan sampai karena kita malas bersih-bersih ya, rumah kita kotor dan bau, nantinya bisa mengganggu ke rumah tetangga yang lain ya guys ya. Dan membuat kita tidak nyaman di lingkungan sekitar rumah kita. Nah, karena kita kan manusia hidup bersosial ya guys ya. Kita itu adalah makhluk hidup yang bersosial, makhluk yang membutuhkan satu sama lainnya. Jadi tidak boleh kita merugikan orang lain. Tidak boleh merugikan orang lain ya. Betul sekali Bu Delis ya. Tentunya kalau bukan kita nih sekeluarga yang merawat rumah kita dan lingkungan sekitar, oleh siapa lagi ya Bu Delis ya? Pastinya. Karena kan untuk kenyamanan kita bersama juga. Nah, sekarang anak-anak yang punya buku tema 6 boleh dibuka kembali ya, halaman 126. Coba kalian perhatikan dengan seksama, ada sebuah gambar. Nah, untuk yang tidak punya buku nih, bisa dengarkan ya. Dan bayangkan situasi yang akan Ibu Is ceritakan. Siap ya? Siap. Nah, Yes, oke. Sore hari, turun hujan disertai angin. Pohon berputar-putar ditiup angin. Pohon di dekat rumah Udin patah. Daun-daunnya berserakan. Orang-orang bekerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan mereka. Dan Udin mengajak Edo bekerja bakti. Nah anak-anak, terbayangkan suasananya ya. Sedang hujan disertai angin yang bertiup kencang sehingga pohonnya tumbang, udah ya. Nah, di cerita tadi ada kegiatan yang sedang dilakukan oleh warga. Mereka bekerja sama atau bekerja bakti dalam
membersihkan pohon yang tumbang akibat angin kencang tadi. Dan tentu saja ini adalah pekerjaan yang berat ya Bunda Lis ya, dan harus dikerjakan bersama-sama. Tidak mungkin kalau dikerjakan sendiri, karena apabila pohon tumbang dibiarkan terlalu lama nantinya akan menghambat aktivitas di lingkungan warga sekitar. Ya, benar ya. Iya benar Bu Is ya. Kejadian pohon tumbang ini biasanya terjadi ketika turun hujan lebat yang disertai angin kencang ya tadi ya. Iya. Dan kita harus berhati-hati nih jika sedang terjadi hujan, angin seperti ini. Jika memang terjadi pohon tumbang, tentunya harus segera dibersihkan ya. Iya. Dan dibereskan dengan bekerja bakti antar warga tentunya. Mungkin dari mulai Bapak RW, Bapak RT, dan warga sekitar. Ya. Kalau kalian masih anak-anak bisa tidak ya membantu dalam bekerja bakti seperti ini Bu Is ya? Bisa, Ya, yang ya, kecil-kecil aja bisa boleh ya, bisa dong ya, Bisa tentunya, ya, ya. Tapi membantunya bukan yang berat-berat seperti memotong pohon, itu bukan tugas anak-anak ya. Nah, kalian mungkin bisa membantu membersihkan, menyapu daun-daunnya yang berserakan ya. Jadi intinya sebagai bagian dari warga masyarakat, sekecil apapun kita berusaha untuk ikut andil. Nah, ketika ada yang bekerja bakti. Ya, nah ngomong-ngomong tentang bekerja sama nih atau bekerja bakti di lingkungan sekitar, yuk kita mau tepuk kerja sama dulu Ya. nih ya. Jadi ini kita ada tepuknya ya. tepuk kerja sama. Yuk, Yo. biar semangat ya. Siap, udah Lis? 1, 2, 3. Tepuk kerja sama. Aku kerja, kamu kerja, semua kerja, kerja sama. Kerja, yes, kerja, yes. Nah itu tadi tepuk kerja sama ya. Jadi semuanya kerja. Iya, semuanya orang kerja. yang Ya, kerja. betul. Ya udah Lis ya, harus semangat ya bekerja bakti atau bekerja sama. Jadi kalau lingkungan rumah kita ingin nyaman untuk ditinggali, berarti rumah kita harus selalu dijaga kebersihannya. Nah, bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan itu harus menjadi kebiasaan kita sehari-hari ya Bu Dalis ya. Betul. Yang juga harus dilakukan oleh seluruh warga yang ada di sekitar. Agar lebih paham lagi, ayo kita baca lagi buku halaman 115. Ini tentang Lani yang sedang bercerita tentang bekerja sama menjaga lingkungan. Siap ya anak-anak ya? Siap, yes, oke. Nah, judulnya bekerja sama menjaga lingkungan. Dengarkan ya. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air yang tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Keluarga Siti tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Nah, itu tadi bacaannya ya tentang bekerja sama menjaga lingkungan. Di kehidupan bermasyarakat juga kita mengenal aturan. Dan kita harus disiplin mentaati peraturan warga yang sudah diatur oleh warga. Tentunya kepala warga ya Bu Dalis ya. Nah, dan disepakati oleh semua warga dan harus dijalankan oleh semua warga. Contoh aturannya nih Bu Dalis ya, di lingkungan sekitar ya. Yang pertama nih contohnya nih. Setiap warga dilarang membuang sampah di sungai. Membuang sampah ke sungai, tidak boleh. Yang kedua, setiap warga wajib memilih sampah organik dan non-organik. Contohnya dipisahkan Bu Dalis ya. Betul. Nah, ketiga, setiap warga harus membersihkan sungai dan saluran air setiap hari. Jadi jangan dibiarkan sungai kotor, Bu Dalis ya. Iya. Yang terakhir, setiap warga tidak boleh parkir kendaraan sembarangan. Iya. Ini adalah salah satu contoh aturan Bu Dalis ya yang ada di lingkungan. Banyak lagi aturan yang lain Bu Dalis ya. Iya betul ya, tentunya juga aturan itu dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan ya. Iya, harus dilaksanakan. Iya, dan ini juga merupakan salah satu sikap terpuji yang sesuai dengan ajaran agama dan Iya. Pancasila. Benar sekali Bu Dalis.
bekerja sama itu adalah salah satu sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Nih tepatnya adalah sila ketiga yang bunyinya itu apa, Belis? Ya, Persatuan Indonesia, dan lambangnya adalah pohon beringin ya. Harus diingat ya, sebagai warga negara yang baik harus mengamalkan sila ketiga ini ya. Contohnya dengan bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kalau lingkungan rumah kita nyaman untuk ditinggali, ingin nyaman, kita harus selalu dijaga kebersihannya, dan juga kita harus disiplin mentaati peraturan yang sudah disepakati bersama dengan warga sekitar. Iya betul Bu Is ya. Kita harus taat pada aturan yang ada di warga sekitar kita. Kalau rumah nyaman dan bersih, tentunya kenyamanan hidup bertetangga akan kita capai, dan kehidupan antar warga akan menjadi lebih harmonis. Ya pastinya ya. Kalau kita berbicara tentang keharmonisan di masyarakat nih, tentunya kita merasa senang sekali Dolis ya, karena dengan hidup harmonis antar warga membuat kita hidup rukun, damai, aman, dan selesai. Benar sekali ya. Nah, dengan kita mentaati peraturan masyarakat itu sebagai bukti bakti kita kepada negara dan agama ya, Boys ya. Karena sudah menjadi warga masyarakat yang baik. Anak-anak, coba sekarang kita belajar menentukan yang mana aturan dan yang bukan aturan. Coba Bu Is beri contoh kegiatannya. Ya, siap. Yes, oke. Nah, aturan biasanya adalah perilaku yang baik-baik ya, Beris ya. Betul. Yuk kita sama-sama menentukan mana aturan dan mana yang bukan aturan. Contohnya nih, yang pertama nih kegiatannya membuang sampah ke tempat sampah. Itu aturan atau bukan, Beris? Tentunya itu bukan aturan ya, Boys ya. Karena apa jadinya ya kalau kita membuang sampah sembarangan ya, pastinya sampah akan berserakan di mana-mana ya. Dan membuat lingkungan kita tentunya akan menjadi kotor. Iya benar sekali. Jangan membuang sampah sembarangan. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Oke gitu ya, Belis ya. Nah selanjutnya membersihkan selokan atau saluran air yang ada di halaman rumah. Itu aturan bukan ya, Belis ya? Iya aturan juga ya tentunya ya. Karena dengan membersihkan selokan atau saluran air tiap hari di depan rumah kita, tidak akan ada air yang tergenang ya, yang bisa mengundang jentik-jentik nyamuk. Iya, tentunya ya. Agar kita bebas dari segala penyakit. Nah, ya, jadi harus kebiasaan yang baik ya, Indonesia. Nah, selanjutnya menanam pohon, bunga atau tanaman lain. Itu aturan bukan, Indonesia? Tentunya itu aturan juga ya, Bu It ya. Bahkan sangat dianjurkan karena dengan menanam banyak pohon, selain kita melakukan program penghijauan yang membuat tempat tinggal kita jadi teduh dan lebih segar, asri, dan juga jika misalkan kita menanam pohonnya, pohon buah-buahan nih, misalkan pohon rambutan, pohon mangga, pohon pisang, nah kita nanti akan bisa memetik hasilnya, dan itu sepertinya akan menjadi pengalaman yang menyenangkan ya. Panen rambutan nih, panen pisang, panen buah-buahan ya. Nah tentunya selain lingkungan rumahnya bersih, ditambah dengan adanya pepohonan, jadi semakin asri ya, pastinya nyaman untuk ditinggali. Selanjutnya ini kalimat sebaiknya kira-kira ini aturan atau bukan, Belis ya? Membuang sampah sembarangan. Aturan bukan, Belis ya ini ya? Ini bukan ya kayaknya. Bukan aturan, tidak boleh ya. Iya, karena membuang sampah itu harus pada tempatnya, Bu Is ya. Yaitu ke keranjang sampah. Ya. Nah, sekarang kita nyanyi dulu ya, Bu Is yuk. Nah, ini tentang menjaga lingkungan ya. Nah, ini lagamnya menanam jagung ya, Bu ya. Nah, ayo ya, siap. 1, 2, 3. Ayo kawan jaga lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya. Membuang sampah jangan sembarangan, apalagi membuang selokan. Ayo bersihkan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya. Ayo bersihkan selokan, selokan bersih jentik nyamuk hilang, selokan bersih cegah kebanjiran.
Jadi intinya dari lagu tersebut, sehabis kita makan apapun nih ya, baik itu yang ada bungkusnya atau kulitnya atau plastik ya, jangan dibuang begitu saja di lantai, apalagi dibuang ke selokan ya Bu Is ya, jangan ya, bahaya itu bisa mengakibatkan banjir nantinya. Iya, benar sekali Bu Delis ya. Air yang tersumbat sampah tidak bisa mengalir, jadi menggenang bahkan menjadi banjir. Iya betul. Jadi jangan sekali-kali ya, kalian membuang sampah sembarangan, karena perbuatan tersebut kelihatan seperti sepele, tapi ternyata itu semua bisa menyebabkan bencana yang merugikan kita. Ya, baik Bu Iis dan anak-anak yang ada di rumah, itu tadi materi tentang bekerja sama membersihkan lingkungan. Masih ada materi lagi yang akan Ibu sampaikan di segmen selanjutnya. Tunggu Ibu kembali setelah iklan yang satu ini. Hadapi Corona dengan optimis, jangan kemana-mana, tetap duduk manis. Masih di Radio 107,3 Cianjur FM, Radio Kamu Warga Cianjur. Kembali lagi masih bersama Ibu Dewi Sumanti dan Ibu Iis Aisyah, masih dalam program pembelajaran jarak jauh melalui Radio 107,3 Cianjur FM, Radio Kamu Warga Cianjur. Ya, anak-anak Ibu yang hebat, masih pada semangat kan? Nah, sekarang ya kita akan membahas tentang kalimat atau ungkapan pemberitahuan. Tujuannya ungkapan pemberitahuan ini digunakan untuk memberitahu kepada orang banyak tentang sebuah informasi. Ya, sekarang kita simak dulu yuk percakapan yang akan Ibu Iis bacakan berikut ini. Ya, Ibu Iis. Baik anak-anak Ibu yang hebat, Ibu akan membacakan bacaan percakapan. Bacaan ini ada di buku halaman 123. Percakapannya antara Beni dan Ayah. Ayo Bu Iis menjadi Ayah ya, Bu Delis menjadi Beni. Yuk kita simak bersama-sama ya. Bu Iis dulu ya. Dari mana Beni? Dari rumah Edo Ayah. Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Kita boleh memelihara hewan. Hewan peliharaan tidak boleh mengganggu tetangga. Kita harus menjaga lingkungan bersama-sama. Edo memiliki kandang besar. Kandang dibersihkan setiap hari ya. Hewan adalah makhluk Tuhan. Kita wajib merawatnya. Cucilah tanganmu, di meja ada pisang rebus. Wow, terima kasih Ayah. Jangan lupa cuci tanganmu sudah makan. Baik Ayah. Nah, begitu ya Bu Delis ya. Kira-kira percakapannya. Nah, dari kalimat-kalimat tadi ada kalimat pemberitahuan. Nah,
Kalimatnya itu adalah yang ini nih, Bu Delis. Ya. Yang pertama, Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Itu kalimat pemberitahuan ya. Yang kedua, Edo memiliki kandang besar. Dan yang ketiga, di meja ada pisang rebus. Nah, 3 kalimat tadi itu adalah kalimat pemberitahuan yang digunakan sebagai ungkapan memberitahukan suatu informasi. Iya. Jadi itu yang dimaksud dengan ungkapan pemberitahuan. Tujuannya supaya kita bisa mendapatkan informasi, ya. Iya, Bu Delis ya. Berbicara tentang ayam nih, Bu Delis nih, ada pemberitahuan lagi nih, ada informasi tentang Edo dan teman-temannya. Karena Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Edo suka membersihkan kandang ayam setiap hari dan juga Edo suka mengumpulkan bulu-bulu ayam. Nah, dan bulu ayam yang dipilih yang bagus nih, Edo menggunakannya untuk berkreasi, membuat kerajinan. Dibuat kerajinan ya, ya. Kedengarannya akan menyenangkan ya, Wis ya. Kalau sudah berbicara tentang kreasi atau kerajinan, ya, Wis ya. Ini Edo dan teman-temannya katanya ingin membuat topi untuk dipakai teman-temannya menari di balai desa. Topinya dihias menggunakan bulu ayam yang Edo kumpulkan tadi ya. Nah, yuk kita bantu Edo dan teman-temannya untuk membuat topi hias. Wow, jadi ini ceritanya tentang membuat kerajinan dari bahan alam dan bahan alam. Nah, karena kita kan tadi harus menjaga lingkungan, jadi kita harus memanfaatkan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita untuk dibuat berbagai kreasi. Ya, yuk kita langsung saja Bu Delis ya. Kita memberitahukan cara-cara pembuatannya. Pertama, alat dan bahannya nih, kalian juga di rumah bisa mencoba ya. Alat dan bahannya yang pertama kertas karton, bulu ayam, penggaris, gunting, dan lem. Kemudian ini adalah cara membuatnya. Yang pertama, gunting kertas karton dengan bentuk persegi panjang dengan ukuran sesuai dengan lingkaran kepalamu. Yang kedua, beri lem pada kertas karton yang sudah digunting. Yang ketiga, tempelkan bulu ayam pada kertas karton yang sudah diberi lem tadi. Yang keempat, setelah bulu ayam ditempel semua lalu tutup lagi dengan kertas karton dengan ukuran yang sama. Yang kelima, dekatkan ujung topi hingga menjadi satu. Yang terakhir, topi bulu ayam siap untuk dipakai. Dan ini tara nih, ini adalah hasil yang sudah jadi seperti ini ya. Cantik sekali kan? Nah, selain menggunakan bulu ayam, kita juga bisa menggunakan daun-daun kering seperti yang punyanya Bu Delis. Itu lagi Bu Delis mana? Nih, dari daun. Dari daun ya. Nah, dipakai ya. Nah, ini juga selain untuk apa Bu Delis, untuk bisa jadi properti untuk menari ya. Ketika kenaikan kelas nanti mudah-mudahan coronanya cepat berlalu, jadi kita bisa samenan ya Bu Delis betul, memakai kreasi dari bahan alam. Kreasi dari bahan alam. Ini ya Bu Delis ya. Ya, wah, senang sekali ya kalau sudah membuat kreasi atau kerajinan seperti ini. Nah, selanjutnya tugas untuk kalian di rumah nih, silahkan kalian buat kreasi membuat topi dari bahan alam ya, dari bahan yang lainnya ya Bu ya. Yang bulu ayam tadi bisa diganti dengan daun-daun kering atau ranting pohon dan yang lainnya. Jangan lupa minta dibimbing sama orang tua di rumah ya. Jalan-jalan ke jalan raya, pakai masker, janganlah lupa. Jangan kemana-mana dulu ya, tunggu ibu di segmen selanjutnya.
di 107,3 Cianjur FM, Radio Kamemet Warga Cianjur. Masih bersama Ibu Delis dan Ibu Iis. Iya, baik anak-anak, kita lanjutkan kembali ya pembelajarannya. Sekarang kita beranjak ke pembelajaran membilang secara urut bilangan dari 40 sampai 99. Bu Iis akan coba menyebutkan bilangannya satu persatu. Ayo, kalian perhatikan ya. Oke, siap ya anak-anak ya? Siap? Yes, oke. Ayo kita membilang secara urut bilangan 40 sampai 99. Kalian bisa mengikuti di rumah. Nah, untuk yang mengikuti melalui Facebook di FPPL Cianjur FM, kalian bisa melihat Ibu Delis akan mendemonstrasikan angkanya ya. Ayo kita mulai ya. Siap anak-anak? Siap. Yes, oke. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, satu lagi 60. Nah, itu tadi ya anak-anak ya. 40 sampai 60 guys ya. Ya, betul. Yang anak-anak itu tadi bilangan 40 ya sampai 60 dulu 60 dulu ya. Yang kita bilang bilang secara berurutan. Nah, sekarang kita akan belajar menyatakan banyaknya anggota suatu kumpulan benda. Yuk Bu Is, bisa bantu memberikan contohnya ya. Ya. Nanti selanjutnya Bu Delis ya yang dari 61 kalian bisa di rumah ya Bu Delis ya. Betul. Nah, ayo anak-anak dengarkan baik-baik ya soal cerita yang akan Ibu Is bacakan. Kalian coba tentukan kira-kira berapa bilangannya dari kumpulan benda yang akan Ibu Iis sebutkan. Yang pertama, Ibu Iis memiliki 5 kantong permen. 5 kantong permen. Dari kelima kantong tersebut, 4 kantong Bu Iis isi dengan 10 butir permen pada setiap kantongnya. Dan 1 kantong lagi Ibu Iis isi dengan 6 butir permen. Ayo kira-kira berapa jumlah permen Bu Iis semuanya? Ayo Bu Delis bantu jawab. Iya. Wah, jadi berapa ya? Iya, jadi berapa ya? Ayo kita sama-sama berhitungnya. Nah, yang 4 kantong berisi 10 permen ya. Iya, jadi ada 5 kantong dulu. 5 kantong ya. Jadi yang 10 itu ada 4. Iya. Ya. Nah, nanti terus dijumlahkan nih 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 itu sama dengan 40. Ya. Dan kantong yang satu lagi berisi 6 permen. Ya. Jadi kita tambahkan saja ya, Bu Is ya. Tadi yang 40 ditambah 6 jadi jumlahnya atau hasilnya 46. Ya, itu ya. Ya, siap sekarang tadi permen 46 jumlahnya ya. Nah, Ibu hitung kembali sesuai dengan nilai tempatnya. 46 itu adalah 40-an ditambah 6 satuan. Sekarang soal selanjutnya, kembali perhatikan kembali ya. Ibu Delis memiliki 6 dus kue. 6 dus kue. Oke, 6 Delis. 6 dus kue. Ya, dari ke-6 dus tersebut, 5 dus berisi 10 kue pada tiap dusnya dan kantong yang satu lagi berisi 8 kue. Ya. Ayo kira-kira berapa jumlah kue Bu Delis? Berapa ya? Ayo kita sama-sama hitung lagi ya anak-anak ya. Nah, yang 6 dus itu berisi 10 kuenya kan ya, Bu Is ya. Nah, jadi 10-nya itu ada 6. Yang ya. 5-nya ada 10 ya. Iya, 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 jadi 50. Iya. Dan kantong yang satu lagi berisi 8 kue. Jadi kita tambahkan saja ya, 50 ditambah 8
Hasilnya 58. Iya, tulis ya. Sip, benar sekali. Jadi kuenya ada 58. Ibu ingatkan kembali sesuai dengan nilai tempatnya. 58 itu adalah 50-an ditambah 8 satuan. Supaya lebih ingat dalam menyatakan banyaknya anggota suatu kumpulan benda, ayo berlatih di rumah ya. Untuk soalnya ada di buku tema 6 subtema 4 halaman 145. Tulis pada buku tugas ya. Untuk yang tidak ada bukunya, Ibu Is akan bacakan tugasnya ya. Anak-anak menuliskan berapa hasilnya. Yang pertama, 50-an ditambah 5 satuan. Yang kedua, 60-an ditambah 6 satuan sama dengan. Yang ketiga, 80-an ditambah 7 satuan sama dengan berapa hasilnya? Yang keempat, 90-an ditambah 7 satuan sama dengan berapa hasilnya ya Bu Lis ya? Jangan lupa minta tolong pada orang tua di rumah ya. Bu Is bisa diulang tidak? Nanti mungkin masih ini ya, anak-anak coba tolong diulang sekali lagi ya anak-anak. Yang ke satu ya, 50-an ditambah 5 satuan sama dengan. Yang kedua, 60-an ditambah 6 satuan sama dengan. Yang ketiga, 80-an ditambah 7 satuan sama dengan. Dan yang keempat, 90-an ditambah 7 satuan. Ya, tugasnya ya untuk kalian di rumah. Selain itu tugas tambahannya juga menulis nih. Tuliskan 5 contoh kerjasama di lingkungannya ya. Tadi kan Ibu sudah memberikan contoh-contoh bagaimana bekerja sama di lingkungan ya. Nah ini juga sama ya, minta dibantu orang tua juga ya, dibimbing orang tua di rumah. Iya, wah terasa ya Bu Lis ya. Sudah 1 jam nih berlalu. Sudah saatnya Ibu mengakhiri pembelajaran melalui radio ini. Pesan Ibu, jadilah anak yang rajin membantu orang tua, tentunya akan disayang semua orang. Jadilah anak yang suka menjaga kebersihan dan kerapihan, karena kebersihan pangkal kesehatan. Iya anak-anak ya, jangan lupa juga untuk tetap semangat belajar dimanapun dan dalam keadaan apapun. Jaga kesehatan. Dan satu hal nih Wid ya, 1, 2, 3. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat. Jangan lupa tentunya ingat pula 3 kata ajaib, yaitu tolong, terima kasih, dan maaf. Gunakan selalu ya ketiga kata ajaib tadi. Selain itu yang terpenting juga tetap jaga imun dan iman kita, dan selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu ada dalam perlindungannya. Amin. Ya. Terakhir di penghujung pertemuan kami selaku pemateri hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, Bapak Haji Dr. Hilman Paris MMPD, Bapak Kepala Bidang TKSD Bapak Haji Sukirman SPD MPD sebagai inisiator program pembelajaran jarak jauh melalui radio, Bapak Kordikse Kabupaten Cianjur, Bapak Kodik Cianjur Bapak Dr. Jawaluddin MMPD selaku koordinator program pembelajaran jarak jauh, Bapak Wawan Suwandi SE selaku pimpinan Radio Cianjur FM, seluruh pengawas Kabupaten Cianjur, seluruh kepala sekolah Kabupaten Cianjur, khususnya Ibu Haja N. Cucun SPDMM selaku Kepala Sekolah SDN Pekarsari Kecamatan Cilaku, Bapak Wawan Sutiawan SPDMM selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bunikasi 4 Kecamatan Warung Kondang, Ibu Haja Is Herliana SPDMM Kepala Sekolah SDN Ibu Jenar 1 Kecamatan Cianjur, Bapak Atata Broni SPDMM selaku Kepala Sekolah SDN Bobojong Kecamatan Mande, Ibu Nurhayati SPDMM Kepala Sekolah SDN Sukatani Kecamatan Cibeber, Bapak Yusuf Mulyana SPD selaku Kepala Sekolah SDN Giri Mulia Kecamatan Geprong. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih khususnya kepada rekan-rekan guru yang sudah setia mendampinginya selama ini ya Bu Daris ya.
umumnya kepada seluruh rekan-rekan guru Sekabupaten Cianjur. Ya, serta tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Radio 107,3 Cianjur MM, Radio Kabupaten Warga Cianjur, dan juga pada para penyiarnya ya yang sangat baik hati. Ya, terima kasih sebagai fasilitator kegiatan pembelajaran jarak jauh melalui radio ini. Alhamdulillah pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan hari Senin selanjutnya, pembelajaran kelas 1 insya Allah akan dipandu oleh Ibu Hateningsih, ya, insya Allah ya. ya. Dengan Ibu Sri ya. Dan kami ingatkan kembali untuk untuk tetap mengikuti pembelajaran PJJ melalui radio 7,3 Cianjur FM ini dengan jadwal untuk kelas 1 setiap hari Senin dari jam 8 sampai jam 9 pagi, dan kelas 2 dari hari Senin dari jam 9 pagi sampai jam 10. Untuk kelas 3 hari Selasa dari jam 8 sampai jam 9, dan kelas 4 hari Selasa dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Untuk kelas 5 hari Rabu jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Untuk kelas 6 dari hari Kamis dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Ya, sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu. Sebelum menutup rilis, terima kasih dulu ya. Tepuk terima kasih. Terima kasih karena telah membantuku. Terima kasih karena telah menolongku. Terima kasih untuk semua atas kebaikannya. Semoga Allah membalasnya. Amin. Amin. Akhir kata, saya Ibu Is Aisyah Dan saya Ibu Dewi Sumanti. pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Is Aisyah SPD MPD dari SDN Bunikasi 4 Kecamatan Warung Kondang, dan juga Ibu Dewi Sumanti SPD SD dari SDN Mekarsari Kecamatan Cilaku. Untuk materi hari ini buat adik-adik di rumah kelas 1 sudah selesai ya. Boleh istirahat ya Bu Guru ya. Nanti ketemu lagi sama Bu Guru di hari berikutnya. Baik, terima kasih untuk Ibu Guru cantik sudah menemani hari ini. Dan setelah kelas 1 kita sambung ke pembelajaran jarak jauh melalui radio untuk kelas 2 dari pukul 9 sampai pukul 10 nanti. Terima kasih Bu Guru untuk waktunya. Terima kasih juga udah pamit dari pembelajaran jarak jauh kelas 1 untuk hari ini. Untuk kelas 2 siap-siap ya, nanti kita kembali.